semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama aku, Rizky. Di podcast ini kita akan mendengarkan tentang argumen, pendapat, dan sudut pandang dari seseorang yang biasa aja, nggak ada kelebihannya, bahkan banyak kekurangannya. Kita sebut saja dia Mr. Sok Tahu. Mr. Rizky pengen membicarakan tentang cinta, Mr. Apalagi di usia Rizky yang masuk ke fase pernikahan, artinya tentang cinta dan pernikahan. Bagaimana kira-kira Mister untuk Rizky mencapai pernikahan yang langgeng? Apa yang harus Rizky persiapkan gitu, Mister? Oke. Apa cocok untuk anak muda ya? Iya, untuk anak muda yang mau menikah ya. Paling saya bilang kita laki-laki ini ada apa itu masa puber ya. Masa puber. Puber yang pertama itu di bawah 30 gitu kan. Ya, puber yang kedua itu di atas 40 gitu. Jadi alangkah baiknya itu anak muda itu nikahnya di bawah 30 gitu. Lagi pingin-pinginnya kan. Karena kalau di atas 30 udah hilang keinginan untuk menikah itu. Jadi kalaupun orang menikah di atas 30 itu bukan karena dia pingin nikah biasanya, karena nggak enak aja. Terpaksa. Diganggu sama kawannya. Kapan nikah gitu. Terus tanyain sama mamanya kan gitu. Keluarga. Jadi kan beda itu nikah karena kita menginginkan dengan nikah karena nggak enak kan gitu, rasanya pasti beda. Oke. Terus kalau kita bicara cinta, itu banyak arti cinta sebenarnya. Justru saya bingung itu. Ada orang yang awalnya bilang cinta, habis itu udah nggak cinta lagi. Itu gimana itu? Padahal cinta itu putih bersih kan. Kalau kita cerita di level yang tertingginya, saya akan membahas yang agak-agak dekat dengan cinta gitu. Apa itu? Pengorbanan. Oh, cinta itu pengorbanan. Cinta itu butuh pengorbanan gitu kan. Jadi kalau tidak ada pengorbanan itu bisa nggak ada cinta ya, bukan cinta ya. Jadi identik dia dengan pengorbanan. Jadi ketika Rizky mau nikah atau apa yang dikorbanin? Kira-kira apa yang dikorbanin? Pengorbanan apa yang paling besar yang harus Rizky berikan ke dia? Kira-kira ya. Kalau setahu Rizky ya, kalau menurut Rizky ya mungkin misalkan kalau Rizky yang belum punya materi ini, kita harus kejar dulu materi, berarti waktu yang kita korbankan misalkan untuk Anda nggak korban, itu kewajiban. Seperti itu. Anda udah nikah masa nggak mau kerja? Nggak jelas. Gimana misalnya Anda udah ngambil anak orang loh. Ya kan? Oke. Yang tadinya bapaknya yang bertanggung jawab, sekarang Anda ngambil dia, masa Anda nggak kerja? Anda harus berusaha kan, itu artinya dengan sendirinya. Tapi pengorbanan yang betul-betul harus Rizky berikan adalah ketika Rizky menerima kekurangannya gitu. Jadi pengorbanan terbesar dari seorang laki-laki pada istrinya adalah dia harus menerima kekurangan istrinya. Segala kekurangannya. Karena apa? Kalau lebihnya banyak. Semua orang mau gitu. Iya, semua orang banyak. Semua orang mau. Misalnya lebih istri saya itu, semua mau pasti. Iya benar. Tapi kurangnya siapa? Saya, suaminya yang mau. Itu dia. Jadi kalau kekurangan tidak menjadi masalah lagi, berarti kan nggak ada perpisahan. Kecuali memang itu udah ketentuan, meninggal atau apa gitu kan. Jadi itu yang harus dipahami adalah bahwa ketika kita ngambil dia dengan bapaknya, kita nggak cuma bawa yang baiknya kan, kita juga bawa yang buruknya. Dengan kencing, dengan tainya kita semuanya, bawa baunya. Gitu. Baunya semua kita bawa gitu. Jadi pahami itu dengan sebenarnya. Jadi inti daripada cinta di dalam pernikahan adalah menerima kekurangannya. Oh, itu intinya. Intinya Anda harus menerima kekurangannya gitu. Jadi sebelum Anda menikah, lihat dulu kira-kira kurangnya apa gitu. Sanggup nggak Anda? Kurangnya dia suka belanja gitu misalnya kan. Anda kan harus berkorban dengan itu. Cuma mati-matian cari duit. Karena kalau nggak dipenuhi itu Anda juga masalah malamnya kan itu dia. Jadi terima kekurangannya. Terus jangan pernah berpikir bahwa Anda bisa merubah dia. Di situ kesalahan fatal setiap orang saya lihat. Ya, kenapa mau sama dia? Saya mau merubahnya gitu. Itu nggak akan pernah bisa. Kita nggak mampu. Ya. Hanya Tuhan yang mampu merubah, hanya pencipta dia yang mampu merubah dia. Kita nggak bisa. Kita nggak mampu.
Kok diri aja kita susah. Benar. Jadi berharaplah kepada yang menciptakan dia, berdoa agar Dia bisa berubah. Tapi kalau kita analisa lagi, bagaimana cara yang menciptakan itu merubahnya sementara kita belum menerimanya? Poinnya di situ, Mister. Iya. Jadi terima dulu itu. Terima dulu dia apa adanya. Terima dengan ketulusan. Baru kita berdoa. Nah, kita berdoa dan insya Allah itu yang nyiptain ini akan merubah dia untuk kita gitu. Cuma masalahnya kita kan susah nerima itu. Iya benar Mister. Apalagi kalau nanti misalkan istri kita tidurnya ngoro misalnya Mister. Kadang kita aduh apa sih ini ya itu dia. Kekurangan seperti itu yang kadang kita nggak terima Mister. Jadi untuk biar nggak terlalu ribet atau apa, sebenarnya Tuhan itu menciptakan semuanya balance gitu kan, balance. Imbang. Jadi sebenarnya ketika kita akad itu sebenarnya tidak akan terjadi kalau yang nyiptain dia nggak izinin kan gitu. Benar. Kembali. Jadi ketika itu terjadi, berarti itulah yang terbaik untuk kita. Benar. Itu yang terbaik untuk kita. Itu yang harus kita pahami gitu. Tapi kenapa ada orang kok merasa istri aku begini? Iya, karena dia melihat dari sudut pandang dia. Sudut pandang dia kan belum tentu benar. Gitu. Itu yang terbaik. Itulah balancingnya dia. Gitu. Balancing, tahu nggak arti balancing? Imbang. Jadi misalnya nih, suaminya ustadz gitu kan, istrinya ustadz, kan asik tuh biasanya. Tapi kenyataan kita lihat itu akan muncul efek lain gitu dari mungkin punya rasa bangga gitu, ujubnya atau apa ujub, istri aku baik atau mana istri aku cantik gitu. Itu justru masalah kan. Jadi jangan bersedih ketika misalnya dapat istri yang agak keras kepala atau apa itu balancing ya. Seorang ustadz gitu, dapat mengisi istri, ustadz yang ketika dia ngomong semua orang dengar, giliran istrinya dia ngomong istrinya nggak dengar, bingung dia jadinya kan. Nah sebenarnya itu anugerah yang paling besar untuk dia untuk naik level lagi, menghilangkan kesombongan. Karena setiap kita lebih pasti ada bibit-bibit kesombongan itu. Benar. Jadi istri yang menurut dia itu yang bikin ngeselin atau apa itu anugerah sebenarnya. Dan Tuhan mengantisipasi itu dengan mengirimkan istri tersebut. Balance. Benar. Sehingga kita tidak salah jalan. Oke, Ustaz. Jadi pahami itu, jangan kita melihat istri yang baik itu menurut kita. Gitu. Menurut aku maunya istri yang baik itu begini gitu. Nah, istri yang baik itu adalah istri yang bisa mendekatkan kita pada Sang Pencipta. Dan biasanya bagaimana cara Sang Pencipta mendekatkan kita kepadanya? Itu ngasih masalah kan? Iya benar. Jadi jangan salah, kadang-kadang istri yang bermasalah atau pasangan yang begitu juga suami ya. Suami itu adalah mungkin cara Tuhan untuk mendekatkan kita kepadanya. Iya benar. Karena mungkin kita akan dekat ketika diberi kesusahan. Dan banyak tipe orang dekat kepada Tuhannya kalau dikasih kesusahan gitu. Ketika susah baru dia jumpa. Susah baru dia dekat. Tapi kalau senang enggak gitu, lupa gitu kan. Itu. Oke. Itu dia. Itulah tentang cinta dan pernikahan. Cinta adalah pengorbanan. Dan pernikahan itu juga rahasianya adalah menerima kekurangan pasangannya. Seperti itu. Jadi itu berguna juga untuk Rizky, Mister. Untuk anak-anak muda yang di luar sana yang menonton juga. Kalau kalian suka, semoga bermanfaat. Dan kalau tidak, ya nama juga Mister So Tau. Seperti itu. Oke. Ditunggu podcast kita selanjutnya masih di Mister So Tau. Terima kasih.